Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu-lagu nasional yang akan dipimpin oleh Ibu Esther. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memujikan lagu Indonesia Raya. Bendera kita akan memujikan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Mari kita akan persiapkan hati kita. Bapak Ibu Saudari dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang kami alami dan kami rasakan. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang, kami merendahkan hati kami.
Kami mau bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kami adalah orang-orang yang berkemenangan. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Mari sama-sama yang bersuka cita katakan amin. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Mari kita akan berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Dia Allah kita yang layak terima pujian. Mari yang bersuka cita, mari lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan. Kambing yang tak ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai
Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya pilihan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari lebih bersuka cita lagi buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan, membuatku semua dosaku. Maka Kau adalah setia dan adil. Kau tak mengganggu dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah membebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan, tak kuakui semua dosaku. Maka Kau adalah setia dan adil. Kau tak
kita akan terus nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang terindah, Engkau yang termanis. Engkaulah yang layak terima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis
mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan, sebab Engkau yang layak terima sembah dan pujian. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berhalu. Menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari sama-sama bangkit berdiri, sama-sama katakan, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berhalu. Menyembah Yesus, Tuhan ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hati katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Waktu yang terbaik buat setiap kita untuk menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita. Bapak, kami mau mengucap syukur Tuhan
untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapak, kami mau membawa persembahan komitmen persepuluhan kami. Kami membawa dengan penuh rasa sukacita karena Tuhan sudah memberkati dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau angkat tinggi-tinggi persembahan ini dan kami bawa dengan rasa syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang jujur ciptakan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang jujur ciptakan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Banggakan suaramu, katakan ku nyanyi Saudara hambanya bagi Rajaku yang jujur ciptakan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Hanya Engkau saja Tuhan yang layak disembah selama-lamanya. Pada akhirnya tidak ada satu lutut pun yang tidak bertelut, dan tidak ada satu pun lidah yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa hanya melalui Yesus Kristus keselamatan itu ada, dan kami dibebaskan, kami dilepaskan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus, yang sudah Engkau menangkan, dan kami di sini Tuhan siap mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, baik hamba yang menyampaikan dan setiap jemaat yang mendengarkan. Kami sama-sama dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan kita yang 77 tahun. Siapa yang ikut lomba angkat tangan? Sudah terlalu usia ya untuk ikut lomba. Masih ada lomba-lomba yang bisa diikuti sebetulnya ya, yang tidak membutuhkan fisik, tapi mata. Minimal apa? Masukin benang ke dalam lubang jarum, minimal itu bisalah. Nah, saya bersyukur berkesempatan
mengikuti beberapa lomba gitu ya, walaupun tidak menang, tapi inti dari lomba itu adalah kita berpartisipasi. Amin. Ya, supaya kita tetap ingat bahwa di dalam kemerdekaan itu kita bisa isi dengan hal-hal yang berguna. Nah, Bapak Ibu, saya teringat, saya izin lepas masker dulu ya. Jadi saya teringat ketika dulu saya pertama kali belajar yang namanya disiplin semi militer ya. Kalau sekarang kita tahunya semi militer adalah ketika ikut pramuka. Ya, kita belajar bagaimana untuk mengerti berbagai hal. Jadi kalau saya ingat waktu pertama kali ikut pramuka itu kita diajari 3 hal sebetulnya. Fisik, intelektual, dan rohani. Semuanya diajar di situ. Nah, itu saya setuju sekali kalau gerakan pramuka itu terus digalakan. Saya tahu yang namanya bertahan hidup. Ya, ketika ada persami, perkemahan Sabtu Minggu atau kalau sekarang namanya perjusa ya, ada yang perkemahan Jumat Sabtu gitu ya. Nah, saya belajar bagaimana berorganisasi, saya belajar bagaimana memimpin kelompok dan memimpin diri sendiri. Saya belajar bagaimana bisa hidup dengan hal-hal yang seadanya. Secara fisik kita dilatih harus olahraga, harus kuat, secara fisik harus jalan, naik turun bukit gitu ya, masuk ke sawah, masuk ke lumpur, itu hal yang biasa. Waktu awalnya tidak semuanya menyenangkan. Mungkin bagi saya sebagai laki-laki yang suka kegiatan luar menyenangkan, tapi bagi beberapa orang khususnya yang perempuan itu tidak menyenangkan karena hal-hal yang fisik itu mungkin tidak di dalam naturnya perempuan mungkin ya. Jadi mereka merasa susah. Tapi saya perhatikan ketika kita semakin dilatih dan juga di dalam pramuka itu kan ada jenjang-jenjangnya ya. Pertama siaga, kedua kalau saya nggak salah penggalang, lalu pandega, lalu pembina. Semoga saya nggak salah itu urutannya. Itu kita belajar hal-hal tertentu yang membuat kita semakin pandai, buat kita semakin mengerti. Nah, ketika saya sudah tahu bagaimana bertahan hidup, begitu saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, saya nggak mau lagi tuh mengulangi kesalahan yang sama. Gitu ya, harusnya kan begitu. Nah, itulah kebenaran. Suatu ilmu yang sudah kita terima, maka kita akan melakukannya menurut cara yang benar. Dan itulah yang harusnya juga kita lakukan di dalam kekristenan. Kalau pramuka saja mendidik kita bagaimana cara bertahan hidup yang benar, apalagi firman Tuhan akan mengajarkan bagaimana kita bertahan hidup sampai Tuhan panggil kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan rangkaian khotbah mengenai kemerdekaan seiring dengan ulang tahun kita yang ke-70, ulang tahun Indonesia yang ke-77 tahun. Nah, di dalam kemerdekaan itu sendiri walaupun kita sudah bebas, tetap ada tantangan atau tidak ada tantangan? Selalu ada tantangan, tidak pernah tidak, bahkan hari-hari ini tantangan kita semakin berat. Kita bersyukur Indonesia masih bertahan di dalam kondisi krisis ekonomi. Kalau kita baca, kalau yang suka baca berita-berita ekonomi, ada sekitar 28 negara yang sedang masuk ke dalam jurang resesi. Tetangga kita Sri Lanka sekarang, kalau saya bicara ekonomi itu sudah dikatakan minus 8%. Itu pertumbuhan, bukan pertumbuhan tuh ya. Kalau minus 8% bukan tumbuh, namanya kurang. Nah, mereka di sana BBM sudah langka. Nah, kita sudah mulai merasakan dampaknya karena BBM mahal, gitu ya. Padahal kita nggak minum BBM, tapi mahal. Yang minum motor kita, kendaraan kita yang minum. Nah, di dalam kemerdekaan itu sendiri kita punya tantangan, tetapi bukan berarti kita harus kalah dengan tantangan itu. Nah, hari ini khotbah yang akan mau saya sampaikan berjudul Merdeka dari Kegelapan, yang kita akan sama-sama pelajari dari 1 Yohanes 5 ayat 10, merdeka dari kegelapan. Jadi bagaimana kita benar-benar bisa merdeka dari kegelapan? Pertanyaannya, apakah kita semua sudah merdeka dari kegelapan? Apa makna merdeka, apa makna kegelapan? Gitu.
Apakah maksudnya merdeka dari kegelapan itu seperti Michael Jackson? Kan enggak ya. Dari dulunya hitam terus jadi berubah jadi kulit putih karena disuntik, kan enggak gitu maksudnya. Nah, maksudnya apa? Mari kita sama-sama baca terlebih dahulu dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Kita mau baca bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Ada di layar depan juga, dan juga Bapak Ibu bisa membuka di dalam Alkitab masing-masing. 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saya akan membagi pembahasan ini, khotbah ini dalam ketiga bagian. Yang pertama adalah kita akan memahami dulu bahwa Allah adalah terang. Allah adalah terang. Apa maknanya Allah adalah terang? Nah, perlu kita ketahui bahwa tulisannya Rasul Yohanes itu kitab Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes dan Wahyu. Nah, di dalam ketiga kitab itu Rasul Yohanes itu menuliskan 3 hal penting mengenai pribadi Allah. Menyatakan 3 hal penting mengenai siapa itu Allah. Dan ini juga harus kita pahami sungguh-sungguh. Yang pertama, Yohanes mengatakan bahwa Allah itu roh. Yang kedua, dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Dan yang ketiga, Allah adalah terang. Nah, 3 hal ini yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes bukan sembarangan. Ini merupakan penyataan karena perjumpaan dia dengan Sang Kristus itu sendiri. Sehingga di dalam tulisannya dia bisa mengatakan Allah itu roh, Allah adalah kasih, Allah adalah terang. Konsep kalau kita belajar dari 4 Injil, ya semua Injil Matius, Markus, Lukas itu bercerita mengenai kehidupan Yesus di muka bumi dari sisi pekerjaan Dia. Tetapi kalau Yohanes berbicara dari konsep keilahiannya, dan itu jauh berbeda. Sama-sama kitab Injil. Rasul Yohanes tidak mengatakan bahwa Allah itu adalah sebuah roh. Seolah-olah kalau Allah itu sebuah roh, maka banyak Allah lain. Atau Allah itu adalah sebuah kasih. Sehingga seolah-olah kasih itu, kalau orang punya kasih berarti dia Allah. Enggak seperti itu. Atau Allah itu adalah sebuah terang atau sebuah sinar. Seolah-olah kalau ada sinar berarti di situ ada Allah. Enggak seperti itu, tetapi dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa Allah itu roh, Allah itu kasih dan terang. Yang menunjukkan bahwa Dia ini, Allah itu milik Dia, sumbernya adalah Dia. Nah, ini penting sekali buat kita pahami sebelum kita belajar konteks selanjutnya. Dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ada terang, ada gelap. Jadi kita bisa mengerti bahwa di dunia ini hanya ada 2 sumber kekuatan. Terang dan gelap.
Nggak ada yang namanya di tengah-tengah tuh nggak ada. Karena kalau hadir terang, yang gelap itu pergi, setuju? Kalau terangnya hilang, gelapnya datang, setuju? Ya kan? Tidak ada yang namanya abu-abu. Kalau ada terang, gelapnya pergi. Ya, meskipun di listrik di rumah kita kadang-kadang pernah kejadian ya PLN itu tegangannya nggak sesuai, agak turun gitu ya. Tapi kan tetap terang, nggak terus berubah jadi gelap. Jadi kalau sudah ada terang, gelap itu pergi. Nah di dalam dunia ini kita juga tidak bisa memilih di tengah-tengah. Kita mau ada di dalam terang atau di dalam gelap. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Perhatikan baik-baik. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Allah itu karena dia adalah terang tidak ada bayangan, tidak ada pertukaran. Saya ambil contoh kalau dalam gambar di depan yang di bawah itu gambar gerhana matahari gitu ya. Matahari seringkali di dalam Alkitab kita dinyatakan atau bukan dinyatakan, diibaratkan seperti terangnya Tuhan, diibaratkan. Tetapi matahari itu sendiri karena dia adalah ciptaan, tidak bisa menggambarkan betapa dahsyatnya Allah kita. Sehingga kalau ditutupin oleh bulan, maka matahari hanya kelihatan bayangannya saja di muka bumi, betul ya? Nah Allah kita tidak bisa seperti itu, jauh dari itu. Tidak ada satupun yang bisa menutupi terangnya. Ketika dikatakan Allah itu terang, ada dua hal yang perlu kita pahami. Allah di dalam kondisi fisiknya, artinya digambarkan di dalam kondisi fisik, dan Allah yang dinyatakan di dalam intelektual. Kalau penggambaran secara fisik, Allah itu memang adalah terang. Jadi ketika Allah menyatakan dirinya kepada manusia, inilah yang dicatat. Dan ini penting buat kita. Tidak hanya di dalam perjanjian baru, tetapi juga di perjanjian lama. Dinyatakan atau digambarkan Allah itu penuh dengan terang. Di dalam Mazmur 104 ayat 2, Tuhan itu berselimutkan cahaya, berselimutkan terang. Seolah-olah Allah itu menggunakan kain yang terang benderang. Itu penggambaran yang dilihat di dalam Mazmur. Kemudian Yehezkiel pun ketika dia menerima wahyu dari Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi ada ilustrasi di depan yang di atas itu saya ambil dari ya Mbah Google ya, saya cari. Jadi saya tulis penglihatan Yehezkiel. Terus muncul yang seperti ini. Yang di atas itu, yang bersinar itu penggambaran dari Allah yang penuh dengan terang, penuh dengan cahaya. Nah tidak hanya di Yehezkiel yang mengatakan itu. Rasul Yohanes pun ketika di Pulau Patmos melihat hal yang sama. Betapa Allah itu atau Alfa Omega itu bersinar terang. Sungguh luar biasa. Kenapa saya mulai dari sini? Kita harus mengerti runutan-runutan iman kita, supaya kita tidak salah menangkap iman kita. Rasul Yohanes adalah murid Tuhan Yesus, dan dia ketika di Pulau Patmos dia melihat kemuliaan Allah, melihat kemuliaan Yesus yang bersinar. Lalu bukan itu saja, Rasul Yohanes percaya kepada nabi-nabi yang ditulis di perjanjian lama. Salah satunya adalah Yehezkiel yang juga melihat kemuliaan Allah. Nah kita sebagai orang percaya berdiri atas firman Tuhan sebagai dasar. Dan Rasul Yohanes ini adalah tokoh sejarah yang kalau kita runut itu ada orangnya. Dan Yehezkiel itu bukan dongeng, bukan orang yang tidak ada, itu ada dan dipercayai oleh orang-orang Yahudi, termasuk Rasul Yohanes. Jadi landasan iman kita punya sejarahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan khawatir.
Jadi kalau dikatakan Allah itu terang, memang benar-benar terang. Dan menariknya kalau sedikit menyinggung fisika gitu ya, bahwa partikel terkecil apa di dunia ini, ada yang tahu? Atom, betul ya. Nah atom itu ada yang namanya elektron. Ya, elektronnya negatif. Ketika diteliti elektron ini adalah punya cahaya yang bergerak terus. Jadi atom pun itu ada cahayanya. Jadi dibentuk oleh cahaya-cahaya ya, sebetulnya sungguh luar biasa bagaimana terjadinya dunia ini kalau kita melihat dari sudut kacamata Allah sendiri. Nah sampai sini kita harus paham dulu bahwa landasan iman kita itu clear. Kita percaya pada Yohanes, Yohanes juga percaya pada Yeskiel sebagai tokoh dari orang-orang Yahudi. Maka kita pun juga harus demikian. Kita percaya pada Yohanes, juga percaya pada Yeskiel. Apa yang dilihat mereka, itulah menjadi pegangan kita sekarang. Itu secara penggambaran fisik. Tetapi secara intelektual, apa makna terang? Dia adalah sumber dari segala sumber. Dia adalah sumber hikmat, sumber kebijaksanaan. Dia adalah sumber pengetahuan. Tidak ada yang melebihi Allah. Tidak ada yang melebihi Tuhan yang kita sembah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kita sama-sama tahu bahwa Allah memanggil orang-orang kudus. Karena Allah itu kudus, dia hanya mau memanggil orang-orang kudus. Amin. Hanya mau bersatu dengan orang-orang kudus. Bagaimana caranya kita bisa menjadi kudus? Nanti di bagian berikutnya saya akan jelaskan. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham juga, tapi nanti saya akan jelaskan. Nah Allah itu kudus. Ketika kudus dia tidak bisa bercampur dengan yang tidak kudus. Allah itu terang sehingga dia tidak bisa bercampur dengan kegelapan. Nah kalau kita sudah mengerti hal ini baik-baik, sungguh-sungguh, maka kita akan tahu. Karena kita ini percaya pada Allah yang benar, maka kita pun harus memilih. Mau pilih di mana? Di posisi terang atau di posisi gelap. Nggak bisa kita mau dua-duanya. Kalau di dalam Wahyu itu lebih baik kamu dingin atau panas. Tapi kalau kamu suam-suam kuku diapakan? Dimuntahkan, malah dibuang. Nah kita juga nggak hanya boleh memilih. Jadi kemerdekaan itu sebetulnya kalau kita menyadari posisi kita ini adalah ciptaan, kita ini bukan pencipta. Jadi kemerdekaan kita harus berada di bawah sang pencipta. Yang percaya katakan amin. Apakah ada satu manusia di bawah kolong langit yang tidak berasal atau tidak diciptakan oleh sang pencipta? Enggak ada kan? Kita harus berpikir sejauh itu. Allah adalah terang. Bagian kedua yang mau saya bahas adalah tentang dosa. Kita mau perhatikan kembali 1 Yohanes 1 ayat 6, 8, dan 10. Saya harap tulisannya cukup besar di depan. 1 Yohanes 1 ayat 6, 8, dan 10. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Yang ke-10, ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saya sengaja warnain kuning, hijau, dan biru. Nah saya kelompokkan karena itu ayat yang mirip-mirip, yang senada, yang senafas. Jadi saya kelompokkan biar kita semakin mengerti. Jika, yang warna kuning sekarang ya, jika kita berkata bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia itu dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, namun kita hidup di dalam kegelapan,
Atau ketika kita berkata kita tidak berdosa dan tidak ada berbuat dosa, nah ini pernyataan dari kita ya. Nah seringkali kita melakukan sesuatu, melakukan perbuatan-perbuatan yang kita anggap biasa aja. Kita bicara bahwa kita punya persekutuan, saya datang setiap minggu, saya datang ke gereja, saya ikut jam doa, saya rajin di sekolah minggu. Lalu mengatakan bahwa kita punya persekutuan. Lalu seringkali kita melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak akui bahwa itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Kompromi-kompromi yang kita lakukan karena terlalu sering dilakukan, akhirnya membuat kita merasa itu tidak berdosa. Itu bukan salah, itu biasa. Oh ini biasa kayak begini. Mengambil uang dari proyek ini biasa. Atau menandatangani dokumen secara palsu biasa, atau merubah-rubah dokumen itu biasa. Awalnya mungkin tidak biasa, tetapi karena lingkungannya yang mendukung, akhirnya apa yang kita lakukan, kita merasa itu tidak salah, tidak berdosa. Saya yakin baik Bapak, Ibu, saudaraku sekalian dan saya hari-hari mengalami itu. Mau itu di kantor atau di rumah atau dimanapun, kita akan bersinggungan dengan hal-hal yang seperti ini. Kita ditantang untuk mau berkompromi atau tidak berkompromi. Kita di-challenge, diperhadapkan. Seperti saya bilang tadi, di dalam kemerdekaan bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada ujian. Bagi kita yang sudah percaya pada Yesus Kristus, justru pihak yang kalah, si iblis, nggak berhenti dia mencoba terus. Nah, salah satu yang digunakan oleh iblis adalah ayat firman Tuhan sendiri yang kita pelajari. Apa itu? Bahwa Allah itu kasih, Allah itu maha baik, Allah itu mengampuni dosamu, meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti bulu domba, kan gitu. Jadi kita berlindung di balik ayat itu yang sebetulnya iblis sedang membisikkan hal yang salah. Dia mengajari kita untuk tidak merasakan itu. Nah, kita tidak merasa berdosa ketika melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, sekali lagi, jika kita beroleh bersekutuan dengan Dia, jadi merasa kita punya persekutuan dengan Tuhan, lalu kita juga mengatakan bahwa tidak ada berbuat dosa, apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes? Sesungguhnya, kita lihat bagian yang hijau sekarang, sesungguhnya kita berdusta. Kita menipu diri kita sendiri. Bahkan kita membuat dia menjadi pendusta. Jadi setiap kali kita berbuat hal yang salah, berbuat hal yang sebetulnya dosa, tapi kita tidak merasa itu dosa, sesungguhnya siapa yang sedang ditipu? Bukan iblis. Hanya dua yang ditipu Bapak Ibu, siapa? Diri kita sendiri dan Allah. Walaupun Allah tidak bisa ditipu, tapi kita mengatakan bahwa Allah itu berdusta. Jadi inilah akal-akalannya iblis. Ya Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 8 ayat 44c dikatakan tentang si iblis, apabila ia berkata dusta, yakni iblis ya, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis adalah bapa segala dusta, lalu mengajarkan manusia untuk berdusta. Dusta yang paling dalam yang dia lakukan, yaitu yang dia lakukan terhadap manusia di Taman Eden, yaitu
membuat manusia percaya bahwa manusia bisa seperti Tuhan, bisa menjadi seperti Tuhan. Ya kan? Tuhan bilang, kalau kamu makan buah yang di tengah itu, buah tentang pengetahuan yang baik dan yang benar, kamu akan mati. Tapi kata iblis apa? Kamu nggak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Ini yang dikerjakan oleh sang pendusta. Firman Tuhan dibolak-balik sama iblis. Jadi yang disemangati oleh iblis apa? Keegoannya manusia untuk menjadi sama seperti Tuhan, untuk menginginkan lebih. Lah kan bingung ya. Kata Tuhan begini, semua pohonan, semua buah dalam taman ini boleh diapa? Boleh dimakan buahnya. Ada yang rasanya manis, ya, ada yang rasanya asam, ada dong. Ya, asam kan juga kalau bagi orang tertentu enak, ya. Boleh dimakan buahnya. Ada berapa pohon di dalam Taman Eden? Ratusan. Ratusan pohon, ribuan pohon yang buahnya bisa dimakan. Hanya berapa yang gak boleh dimakan? Hanya 2 pohon sebetulnya gak boleh dimakan. Yang ada di tengah-tengah itu. Kok juga dimakan juga yang satu itu yang dilarang. Coba bayangin, bagaimana iblis menjadi bapa pendusta dan dia mengajari manusia untuk berdusta. Tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa puas, tidak belajar untuk bersyukur. Karena memang dari mulanya iblis juga melakukan hal yang sama. Dia adalah malaikat yang kita pahami dia sebagai Lucifer, ya, yang menjadi malaikat penyembah, malaikat yang memimpin puji-pujian yang dekat dengan Allah, memimpin kebaktian, gitu ya. Tetapi dia ingin menyamai Allah, ingin menyamai Sang Pencipta. Karena Tuhan tahu dia ingin menyamai, Tuhan mau memberikan tunjuk, kamu itu bukan siapa-siapa, aku buang kamu ke bumi, dan dibuang ke bumi. Dibuang dari hadirat Allah. Apa yang dia kerjakan? Menghasut, membujuk manusia. Nah Bapak Ibu, kita perlu sadar bahwa kalau kita melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa, lalu kita tidak merasa itu berdosa, bahwa kita merasa Allah tidak bisa melihat, sebetulnya yang ditipu siapa? Bukan iblis, tetapi diri kita sendiri. Manusia ditipu di dalam Taman Eden, kamu bisa seperti Allah, makan itu. Terhasut oleh tipuannya, dimakan juga. Padahal banyak pilihan buah yang lain, masih banyak ribuan buah yang lain, dimakan juga yang satu itu. Jatuhlah dalam dosa, tertipu manusia. Yang rugi siapa? Ya seluruh umat manusia saat ini. Tapi kita tidak mau menyalahkan Bapa leluhur kita. Semua kita saat ini sudah diberikan kebenaran untuk terbebas dari dosa, amin. Nah, kebenaran inilah yang disampaikan supaya kita teringat. Kalau kita melakukan perbuatan dosa dan kita tidak mau mengaku itu sebagai dosa, ingat baik-baik, kita yang ditipu, kita yang rugi. Sekaligus kita mengatakan bahwa Allah itu pendusta. Apakah Allah bisa berdusta? Tidak bisa. Di dalam diri Allah hanya ada kebenaran, hanya ada kekudusan. Jadi Allah tidak bisa berdusta. Kita mau mengatakan Allah itu dusta bagaimana? Wong kita semuanya di bawah penciptaannya Dia kok. Termasuk iblis pun di bawah ciptaannya Dia. Terus masa kita mengatakan ke pencipta kita, yang paling benar ya Sang Pencipta. Ketika tanah liat oleh seorang penjunan, oleh seorang tukang pembuat kendi gitu ya, entah mau dibuat kendi, mau dibuat gelas dari tanah liat itu, yang tahu di dalam kepalanya itu buat apa siapa? Ya sang pembuatnya. Dari tanah liat, kosong gak berbentuk, terus dibentuk
ada yang jadi gelas, ada yang jadi piring, gitu ya. Ada yang jadi mainan mobil. Anak saya pernah bikin jadi candi. Pernah anak saya bikin tuh, bener. Coba datang ke Jogja sana di kawasan Borobudur, ada tuh, bikin candi kecil. Nah, hanya penciptanya yang tahu itu kegunaannya buat apa. Kita diciptakan oleh Allah bukan supaya kita menipu diri sendiri atau mengatakan Allah itu pendusta. Kita diciptakan oleh Allah karena kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Amin. Nah, sekarang kita ketika sudah jatuh dalam dosa, kita sedang diajar kembali supaya kembali ke panggilan mula-mula, supaya kita menjadi orang-orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, agar kita memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau kita tidak mengakui perbuatan kita itu dosa, maka yang rugi kita, karena kita menipu diri kita sendiri. Nah, yang di bagian biru ini penting. Kenapa kita bisa mendustai diri kita sendiri? Kenapa kita bisa tidak menyadari bahwa dosa itu adalah dosa, yang salah adalah salah? Itu pertandanya kita tidak melakukan kebenaran. Atau kebenaran tidak ada di dalam diri kita, atau firman-Nya tidak ada di dalam kita. Perhatikan sekali lagi. Jika kita tidak melakukan kebenaran, karena kebenaran itu tidak ada di dalam diri kita. Kebenaran tidak ada di dalam diri kita karena tidak ada firman Tuhan di dalam diri kita. Masuk nggak? Logis nggak? Kita tidak bisa berbuat hal yang benar karena tidak ada kebenaran di dalam diri kita. Tidak ada kebenaran di dalam diri kita karena tidak ada firman di dalam diri kita. Cocok? Nah, kalau itu sudah tidak ada semua di dalam diri kita, maka ketika kita melakukan hal yang salah, hal yang dosa, hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kita tidak merasa apa-apa. Kita korupsi biasa aja, kita menipu biasa aja, kita berbohong biasa aja, rasanya nggak ada apa-apa, sama aja. Jadi apa bedanya orang Kristen dengan orang di luar dunia ini? Kalau Bapak Ibu mengikuti berita sebulan terakhir kan sudah tahu ya, berita yang paling menghebohkan se-Indonesia Raya. Ya. Orang Kristen ditembak oleh orang Kristen, di rumahnya orang Kristen, sekarang diusut oleh Kapolri yang orang Kristen juga. Saya miris sebetulnya kalau soal ini. Kalau Bapak Ibu mau baca Yohanes di belakangnya, ya maksudnya kitab 1 Yohanes ini, Rasul Yohanes sudah memperingatkan, hati-hati terhadap antikristus. Antikristus itu bukan berasal dari luar, dimulai dari kalangan sendiri. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh percaya. Antikristus itu asalnya dari kalangan kita sendiri, yang bisa membaca firman Tuhan tapi tidak menghidupinya. Dan itu adalah pekerjaan iblis, bapa pendusta. Dia masuk ke dalam persekutuan gereja, roh itu masuk ke dalam orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan secara tulus. Sekarang bagaimana kalau kita mau terlepas, mau terbebas dari semua ini? Kita masuk ke bagian ketiga. Bagaimana terlepas dari dosa? 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita harus hidup di dalam terang, punya persekutuan dengan orang-orang yang juga menyukai terang. Maka kita akan mengalami penebusan, mengalami penyucian hari demi hari. Firman Tuhan itu harus rajin dibaca, harus rajin didengar, harus rajin direnungkan, baik oleh individu
lebih baik lagi oleh komunitas. Kenapa kita butuh komunitas? Karena di dalam komunitas orang-orang yang percaya, kita semakin dikuatkan. Jika ada yang satu yang jatuh, yang lain mengangkat. Ya, itulah butuhnya kita komunitas. Individu kita bisa kalah. Tapi kalau di dalam komunitas, misalnya terdiri dari 5 orang gitu ya, sama-sama orang percaya, bisa jadi A, B, C, D, E. Si A lagi jatuh, yang 4 membangkitkan. A, B jatuh, C, D, E membangkitkan. Yang E jatuh, yang A, B, C, D membangkitkan. Jadi kita perlu sama-sama membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, baik pribadi maupun di dalam komunitas. Ayo sekolah minggu kalau gitu. Ini promosi sekolah. Ini bukan titipannya Bu Thomas ya. Tapi sekolah minggu itu salah satu wadah yang kita sediakan supaya kita sama-sama bertumbuh. Amin. Loh, gereja baptis ini luar biasa. Karena dari ceprot lahir sudah ada kelas sekolah minggunya. Ada namanya kelas asuhan. Sampai nanti tutup usia pun ada kelas sekolah minggunya namanya kelas dewasa senior. Ada semuanya. Nah makanya jangan sia-siakan kesempatan untuk bertumbuh di dalam komunitas yang menyukai kebenaran. Amin. Jadi kalau kita nongkrong ngopi gitu ya, jangan ngopi mulu sama orang-orang yang gak suka kebenaran. Ngopi juga sama orang-orang yang suka kebenaran supaya kita bertambah ilmunya. Tujuan akhir kita kan kita sudah tahu, tidak ada satupun di ruangan ini yang tidak akan meninggalkan dunia ini. Ya kan? Setuju ya? Kan gak ada, semuanya meninggalkan dunia ini. Tuhan Yesus pasti datang, amin. Nah kalau Tuhan Yesus pasti datang, yang mau hidup bersama Tuhan Yesus siapa? Saya pasti mau. Bapak Ibu mau gak? Kalau mau, ayo. Firman Tuhan harus dibaca. Firman Tuhan harus didengarkan. Firman Tuhan harus direnungkan. Pribadi maupun komunitas. Harus. Supaya apa? Supaya anak Allah, Bapa, Rohnya tetap tinggal di dalam kita, menjaga kita, menguatkan kita. Inilah caranya kita bisa melalui kehidupan yang begitu banyak dosa ini, yang sudah carut marut ini. Sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa menjelang kedatangan Tuhan bukan semakin membaik, memang harus semakin hancur. Karena nanti pasukan iblis itu akan dikumpulkan banyak untuk melawan Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia boleh hancur, dunia boleh semakin berdosa, tapi anak-anak Tuhan jangan. Amin. Itu yang paling penting. Kalau Bapak Ibu melihat kok dunia ini tambah buruk ya. Ya di satu sisi kita harus mengimani bahwa itu yang harus terjadi menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus. Tapi pada yang saat sama kita harus berjaga-jaga untuk kita tidak ikut ke dalam dunia ini. Kenapa? Karena tawaran dunia ini luar biasa. Ya, apa yang kita bisa lakukan dengan HP kita? Sekarang semuanya dalam genggaman ini. Istri saya nggak tahu apa yang saya lakukan dengan HP saya. Walaupun dia tahu passwordnya ya. Cuman istri saya jarang sekali bongkar-bongkar. Mungkin dia juga menghargai privasi saya, jadi dia tidak bongkar-bongkar. Walaupun dia tahu ininya. Apa yang saya lihat, googling, tanya Mbah Google gitu ya. Dia nggak tahu. Tapi kan ini bisa melakukan kejahatan bisa, melakukan kebaikan bisa. Mau nonton yang aneh-aneh bisa, mau cari yang aneh-aneh bisa. Amin. Semua dalam genggaman tangan. Hati-hati. Cara kita mengakses dunia ini semakin mudah. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, tidak ada roh yang di dalam kita, maka selesai sudah. Kita akan menjalani sisa hidup kita dengan caranya sang pendusta, yaitu iblis. Karena persekutuan kita di dalam Kristus itu akan berujung pada hidup yang kekal. Tapi persekutuan dengan dunia ini itu akan berakhir pada kebinasaan. Mau pilih yang mana? Silakan. Oleh karena itu kalau kita ingin menang, dikatakan di dalam
dalam 1 Yohanes ayat 5 sampai 4 ya, 1 Yohanes 5 ayat 4, kemenangan kita itu yang mengalahkan dunia ini adalah iman kita kepada Tuhan. Jadi semua tawaran dunia ini bisa menggiurkan, tetapi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, kalau kita beriman kepada Allah Sang Terang, kalau kita beriman kepada Sang Sumber, maka kita tahu bahwa tawaran dunia ini tuh gak ada apa-apanya, biasa aja. Rasul Paulus aja sudah pernah mengalami menjadi salah satu tokoh Yahudi yang keren, yang top. Dia bahkan diberikan kuasa untuk mengejar orang-orang yang percaya pada Kristus untuk membunuh mereka. Dari sisi kekayaan dia juga cukup berada. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia katakan apa? Semua itu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Yesus Kristus. Semuanya itu kuanggap sampah. Jadi harta dunia, jabatan, ketenaran, sampah, rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus. Malah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, supaya aku dibangkitkan pada akhirnya. Itu yang penting buat kita sekarang. Karena tidak ada satu di dalam ruangan ini yang tidak akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Oleh karena itu pastikan dari sekarang Anda ada di mana. Kalau mau merdeka dari kegelapan, pastikan Anda di mana. Tidak bisa pilih dua-duanya. Kalau kita bersekutu dengan Kristus Yesus, bukan kita yang berjuang secara sendirian, tetapi Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus yang ada pada diri kita yang membantu kita melalui masa-masa itu. Tetapi apakah kita akan selalu tidak pernah berbuat dosa lagi? Enggak begitu konsepnya kalau orang zaman sekarang bilang. Kita sudah dijamin karena ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus akan menolong kita untuk boleh kita hidup benar. Tetapi sebagai manusia kita akan mengalami kejatuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan kebenaran ini. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia setia dan adil. Maksudnya setia apa? Dia akan menantikan kita sampai kapan? Sampai akhir hidupmu, sampai akhir hayatmu. Yesus Allah tetap setia menantikan pertobatan kita. Atau setidak-tidaknya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Dia tetap setia. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Cepat-cepat mengaku dosa. Tetapi tidak hanya setia saja, tetapi Dia adil. Maksudnya adil apa? Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Kita tidak bisa menggunakan ayat itu sebagai satu klausul, sebagai satu kesempatan buat kita selalu berbuat dosa. Yesus itu setia kok mengampuni dosaku, aku berbuat dosa aja hari ini. Dengan sengaja kita berbuat dosa. Enggak begitu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh jatuh di dalam dosa, Dia setia dan Dia adil, Dia tidak bisa dipermainkan. Wong ini Allah segala terang, gak mungkin dipermainkan. Jadi Dia setia dan adil. Dan ketika kita mengakui dosa kita, maka Dia akan pulihkan kita dari segala kejahatan-kejahatan kita. Maksudnya apa? Rasa dari kejahatan yang kita nikmati itu akan semakin hilang rasanya. Kita tidak lagi menikmati dosa itu. Mungkin kita masih ada dosa-dosa yang ada dalam hidup kita, dosa-dosa favorit kita. Bawa pada Tuhan, mengaku pada Tuhan, percaya pada Tuhan, minta pengampunannya. Maka percaya bukan karena kekuatan kita, tapi karena pengurapan Roh Kudus, Dia yang akan menolong kita lepas dari kejahatan-kejahatan itu. Rasa dari kejahatan itu yang kita nikmati itu akan semakin lepas, digantikan dengan rasa sukacita yang di dalam Tuhan, damai sejahtera yang dalam Tuhan. Itu yang kita harus lakukan supaya kita bisa menang terlepas dari dosa. Kenapa saya kasih gambaran orang minum kopi di sini? Ya, enak ya orang minum kopi. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, kalau di luar negeri, kalau gelasnya kecil begitu, biasanya ini minumnya espresso. Ada yang pernah tahu espresso? Atau double espresso. Espresso itu
dia tidak pakai gula sama sekali. Kalau diminum, saya pernah nyoba yang espresso bukan yang double ya. Rasanya pahitnya minta ampun. Rasanya nggak enak. Tapi kok orang bule bisa ya? Sekitar 3 tahun yang lalu saya mulai belajar minum kopi tanpa gula. Di dalam rasa pahit itu akhirnya saya bisa menikmati rasa kopi itu. Sampai akhirnya ketika saya sudah mulai itu saya belajar minum espresso bisa juga akhirnya. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Kalau minum kopi pakai gula, rasa kopinya hilang. Ya, apalagi yang saset-sasetan itu rasanya rasa gula dikasih rasa kopi gitu ya, minum gula sebetulnya. Kebenaran itu rasanya mungkin seperti kopi, rasanya pahit, tapi itu yang menyehatkan. Coba tanya Pak Situmorang yang tiap hari minum kopi pahit itu. Ya, kalau Bapak Ibu main ke rumah Pak Situmorang, kopi mulu, ya, nggak boleh pakai gula. Iya. Mau yang oplet kek, mau yang apa, si dikalang banyak lah. Ya. Jadi kebenaran itu rasanya pahit, tetapi di dalam rasa pahit itu kita menemukan apa yang benar. Justru kalau orang minum kopi pakai gula, malah katanya banyak menimbulkan penyakit. Ya, orang yang akhirnya ketagihan rasa manisnya, ujung-ujungnya kita tahu penyakit yang bisa ditimbulkan oleh kebanyakan gula. Ya, itu kan kopi manis seperti itu. Jadi pembunuh diam-diam tuh ya seperti itu. Pelan-pelan, tiba-tiba ya penyakitnya muncul karena kebanyakan gula. Ya pesannya apa? Minum kopi jangan pakai gula. Tetap enak kok. Nah maksudnya, mari saudaraku terkasih, ya kebenaran itu awalnya rasanya tidak enak, tetapi inilah yang membuat kita terlepas dari dosa. Yang percaya katakan amin. Inilah yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Walaupun rasanya pahit pada awalnya, tapi inilah jalan yang benar itu. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membaca ayat ini dari 1 Yohanes 2, semoga terlihat di depan ya, dari ayat 15 sampai 17. Mari kita baca sama-sama, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta kangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan diri. Kita mau menutup mata, mengambil sikap berdoa. Dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia ini. Kalau kita mengasihi dunia ini, berarti kita tidak mengasihi Allah. Hanya itu saja pilihannya. Tidak ada di tengah-tengah. Kita mau berargumentasi seperti apapun, tidak ada yang namanya di tengah-tengah. Kalau kita mengasihi dunia ini, berarti kita tidak mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi dunia ini, silahkan, dunia ini memang nikmat. Dunia ini banyak menawarkan berbagai hal. Dunia ini memang menawarkan kesenangan-kesenangan, benar. Tetapi, seperti dikatakan firman Tuhan, dunia ini akan lenyap. Dunia ini mengikuti keinginan dagingnya dan akan lenyap. Yang diajarkan oleh Bapa kita, turutlah, inginilah kekudusan, inginilah kebenaran, bersekutulah dengan Bapa kita. Kalau kita mau bersekutu dengan Bapa kita, kita akan menikmati sukacita, kedamaian, kenikmatan yang jauh melampaui akal. Karena ketika kita diberikan oleh Bapa kita sesuatu, kita akan merasa cukup, tidak pernah berkekurangan. Segala hal jika disertai rasa cukup, disertai rasa syukur, itu benar-benar mendatangkan sukacita.
Mari saudaraku terkasih, jika Anda mau merdeka dari kegelapan, jangan hidup terus di dalam kegelapan. Tinggalkan. Sekali lagi dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari sejak hari ini sampai Tuhan panggil kita, kita serahkan hidup kita, kita serahkan tubuh kita, roh kita, jiwa kita, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sungguh-sungguh naikkan pujian ini, kata perkatanya kita mau sampaikan kepada Tuhan kita. Ku serahkan pada Tuhan hawa nafsu hidupku. Tuhan Yesus saat ini jadi milikmu. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan. Sambut ya segala kuserahkan, ya segala kuserahkan pada Juru Selamatku. Bila Roh-Mu sungguh nyata dalam laku Saudara Pendeta Thomas, roh dan jiwa ku serahkan Kita nyanyikan pujian refnya saja. Mari kita renungkan firman Tuhan. Tuhan telah memberikan kemerdekaan dari kegelapan. Saat ini kita hidup dalam terang, terang kasih Kristus. Kalau hidup kita dalam terang, ada kasih Kristus, ada firman-Nya, maka kegelapan tidak menguasai hidup kita. Tubuh nyawaku, tubuh nyawaku,
untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan telah memberikan terang dalam hidup kami. Tuhan telah memberikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya hidup kami tidak mampu dikuasai kegelapan. Tuhan bimbing kami supaya terang itu bercahaya dan menyinari di sekeliling hidup kami, menyinari orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Soalnya kita akan menaikkan doa untuk bangsa negara kita. Kita akan pujian doa kami, syukur untuk setiap rencana-Mu. Setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan datang. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam kehidupan kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita akan berdoa. Kita menyerahkan pada Tuhan. Secara khusus kita berdoa supaya Tuhan menolong kepolisian kita. Mari kita berdoa, mari kita sujud di depan Tuhan, supaya dengan hikmat yang Tuhan berikan, Tuhan berikan kepada Bapak Kapolri kita sama jajarannya, supaya sungguh-sungguh kepolisian akan bisa mengayomi masyarakat. Kita akan berdoa untuk APBN bangsa kita 2023 yang dibacakan Presiden tanggal 16 Agustus yang lalu. Bila Tuhan memberkati, sehingga untuk kesejahteraan bangsa kita. Kita akan naikkan pujian kembali dengan doa kita. Kita akan pujikan refnya saja bagi bangsa ini. Mari berdiri bersama-sama, kita akan berdiri. Dukung dalam doa. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memurahkan diri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
seluruh bumi. Terima kasih Bapa, kami berdiri pada saat ini untuk bangsa kami berdoa untuk bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kemerdekaan yang ke-77. Tuhan berkati, kami bersyukur ya Bapa untuk kemajuan bangsa kami. Kami bersyukur untuk pembangunan yang telah dilaksanakan. Kami bersyukur karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa, Tuhan berkati untuk anggaran belanja negara pada tahun 2023 yang sudah dicanangkan pemerintah kami. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan berkati sehingga sungguh-sungguh anggaran ini, program ini dapat mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat kami. Kami menyerahkan kepada-Mu ya Bapa, Engkau berkati bangsa kami. Engkau memberkati tim ekonomi bangsa kami. Engkau memberikan hikmat-Mu ya Bapa. Walaupun ada prediksi tahun-tahun depan mengalami tahun yang sangat sulit mengenai ekonomi, kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati bangsa kami. Berkati ya Tuhan supaya bangsa kami dapat mengatasi segala kesulitan keuangan ini, supaya sungguh-sungguh bangsa kami benar-benar menjadi negara yang akan bangkit lebih cepat, akan sembuh lebih cepat, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Berkati supaya benar-benar bangsa kami pulih dari pandemi COVID. Berkati supaya bangsa kami lebih kuat ketika menghadapi hari depan ini Bapa. Kami secara khusus juga menyerahkan kepolisian negara Republik Indonesia yang saat ini menghadapi tantangan yang sangat besar. Tuhan berkati Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan berikan kebenaran-Mu, Tuhan berikan kerjasama yang baik secara tim, sehingga sungguh-sungguh kepolisian negara kami akan benar-benar menjadi pengayom dari seluruh lapisan masyarakat. Kami serahkan kepada Tuhan. Berkati ya Bapa. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Bila bangsa kami akan semakin sejahtera, akan semakin aman, akan semakin maju. Kami berdoa kepada Tuhan, Kau mampukan bangsa kami, Kau mampukan pemimpin-pemimpin kami untuk membawa bangsa ini akan maju ke depan, semakin maju, semakin sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan terus kepada Tuhan. Berkati usaha-usaha pemerintah kami yang masih dalam menanggulangi COVID-19 yang saat ini masih ada. Kami bersyukur semakin menurun kembali. Kami bersyukur bangsa kami semakin mampu menghadapi COVID ini. Tuhan berkati untuk proses vaksinasi, untuk booster kami serahkan dalam nama Yesus. Berkati masyarakat supaya antusias, supaya semuanya dapat mengikuti booster ini Bapa, sehingga semua masyarakat bangsa kami akan mengalami daya tahan tubuh. Kami serahkan kepada Tuhan. Berkati ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan padamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, akan sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami tempat ini. Kami membutuhkan gedung gereja Tuhan. Kami membutuhkan tempat ibadah. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan tolong gereja kami. Supaya sungguh-sungguh memberikan tempat ibadah pada saat gedung ini dijual. Pada saat gedung ini laku terjual. Kami mohonkan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan bagi kami gedung atau tempat yang pengganti. Kami serahkan tim yang telah dibentuk. Berikan hikmat-Mu ya Bapa. Engkau bimbing mereka sehingga dapat mengerti kehendak Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu masih ada. Kami percaya tangan kuasa-Mu bekerja atas gereja ini. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu. Sehingga kami terus setia kepada Tuhan. Kami terus setia sampai akhir kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah berserta, sampai bertemu, sampai meninggikan, sampai bertemu, Tuhan Allah Sidang jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak, mengucap syukur atas ibadah pada pagi hari ini kepada Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari bertegur sapa satu dengan yang lain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. You never lost a battle, no, you never lost a battle, and I